Sama saudara-saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini dan baik yang di rumah pada sore hari ini. Kita mau bersama-sama, kita mau satukan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan, bawa yang terbaik dari hidup dan keberadaan kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan, yang kami nikmati, kami alami sampai detik hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu ketika kami boleh ada melayani Engkau Tuhan, berdiri di hadapan tahta-Mu yang kudus untuk mengagung-agungkan Engkau. Mari Bapa, Engkau yang melayakan hati hidup kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan, mencelikkan mata kami Tuhan, dan membuat hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ibadahnya daripada Engkau, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah roh-Roh-Mu yang beracara di tempat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami minta atmosfer surgawi, kami minta kuasa yang daripada Roh-Mu boleh menguasai atmosfer di ruangan ini. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari naikkan ucapan syukur kita sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari ucapkan syukur, angkat suaramu, katakan Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu.
Agungkan dia, elu-elukan dia, katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah dia, katakan sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari cepat katakan sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kami boleh alami, kami boleh jalani. Semua untuk kebaikan kami Tuhan, semua untuk kebaikan umat-Mu yang mengasihi Engkau. Dan Engkau sendiri Tuhan yang terus beracara dalam hidup, dalam hati kami Tuhan. Di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terang di langkahku. Sumber damai dalam hidupku, katakan. Dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu. Janji-Mu, katakan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, katakan. Firman-Mu terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, baru katakan. Dalam segala
katakan perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku. Katakan benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Yes, you are. Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Katakan perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau deklarasikan, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Yes Lord, You are perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan,
bayara shekerere. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab besar anugerahnya dalam hidup kita. Mari bersyukur. Mari katakan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Mari cuma katakan. Besar anugerah-Mu, yes you are Lord, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, syukur katakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Yes Lord, kami percaya Tuhan sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh menikmati setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami berjalan dalam anugerah yang semakin besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau bersuka cita hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan bersama. Amin. Shalom. Coba kanan kirinya dilihat, lambaikan tangan. Ya, meskipun senyumnya nggak kelihatan, tapi dari matanya binarnya kelihatan. Amin. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup
kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di mana di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sembah, katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Yes Lord, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Katakan amin, haleluya. Sebelum kita mau naikkan satu lagi praise tentang kebesaran Tuhan, kita mau katakan, aku punya Allah yang dahsyat, gitu ya. Sekali aja tapi yang mantep keras gitu ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Aku punya Allah yang dahsyat, haleluya, amin. Ayo mari kita imani, kita percaya apapun yang terjadi hari ini, kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Dia tetap Tuhan yang sama, tidak berubah dari dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Mari sembah, mari tinggikan namanya, haleluya. Kau yang hidup di dalamku, katakan, menjadikanku lebih dari pemenang.
semangat katakan. Kau yang hidup di dalamku, Yes you are Lord. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Say, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Mari jangan lupa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yes you are Lord. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Say, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari bersuka cita bersorak-sorai, katakan amin, haleluya. Kita akan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Yes Lord. Kita memiliki Allah yang luar biasa, amin. Bahkan dalam keadaan kita yang biasa-biasa, yang sepertinya semuanya serba biasa. Namun kita mau berkata, Tuhan pasti siapkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kuncinya hanya kita mau bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Kadang hal-hal yang kecil yang kita syukuri, itu yang membuat hati Tuhan tergerak untuk menambahkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau belajar mensyukuri dari hal-hal yang sangat kecil. Apa yang kita boleh nikmati hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Dan kita mau katakan Dia Tuhan yang satu-satunya kita andalkan dalam hidup kita. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku kan berharap, hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat sendiri angkat suara, singir berdoa. Kita katakan, Engkau, yes Lord, waktumu selalu yang terbaik, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap. Mari katakan dengan tegas, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Mari beri kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau angkat hidup kami. Kau jadikan kami serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kau ubah hidup kami. Kau tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan tidak pernah Engkau tinggalkan kami barang sedetik pun. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber penghiburan kami. Engkau sumber segala-galanya bagi kami. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik di dalam Tuhan. Dan kami boleh merasakan sepanjang minggu yang telah kami lalui. Penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami semua. Dan biarlah sore hari ini Tuhan kami mau duduk diam di kaki-Mu. Dengar-dengaran akan suara-Mu. Karena sepatah kata firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sepatah kata yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Mengubah masa depan kami. Dan memberikan pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan. Nah, sore hari ini saya beri tema khotbah saya yaitu integritas. Integritas. Kita lihat dulu saudaraku 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Alkitab berkata ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati. Nah, kata tulus hati di sini dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata integrity atau sama dengan integritas. Dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin. Jadi saudaraku, ketika Tuhan bicara sama Salomo, Tuhan ingatkan ayahnya yaitu Daud. Kenapa? Daud orang yang punya integritas. Ini menjadi satu ciri karakter dari kehidupan Daud. Man of integrity, dia punya integritas. Apa itu integritas? Sederhananya apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di mulut kita itu satu. Bersatunya pikiran, perkataan dan hati dan niat itu integritas. Orang yang tidak punya integritas di luar dan di dalam bisa beda. Apa yang diomongkan bisa beda dengan apa yang ada di hatinya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang tidak punya integritas, jangan terlalu berharap banyak. Dia pasti suka menipu. Orang yang tidak punya integritas pasti suka berbohong. Orang yang tidak punya integritas tidak tahu malu. Orang yang tidak punya integritas, istilahnya mukanya tuh tebel begitu saudara ya. Dia cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Nah, Tuhan ingatkan Salomo supaya hidup seperti Daud. Karena Daud itu punya integritas. Ya. Nah, kita akan belajar ya, integritas ini dari satu pribadi yang bernama Daud ini. Jadi jelas sekali yang pertama saudaraku, seperti yang dikatakan tadi bahwa integritas itu artinya orang yang tulus hatinya. Ya, katakan sama-sama saya tulus hati. Jadi kita bisa lihat orang yang tulus itu kan ikhlas. Ya, tulus apa adanya.
Tadi pagi saya bagikan rumus tentang ikhlas. Ikhlas itu rumusnya itu apa yang kita bagikan, apa yang kita berikan, dibagi dengan apa yang kita harapkan. Nanti ketemu hasilnya. Kalau kita memberinya satu, harapannya satu, ketemunya satu, saudaraku, dapatnya satu. Baginya satu, harapannya pengen dapat 10, justru hasilnya makin kecil, 0,1. Anda memberinya satu, harapannya lebih banyak lagi, makin kelihatan ini tidak ikhlas. Dia memberi karena ada embel-embel harapan-harapannya ini, makin kecil lagi. Tapi makin kita ikhlas, nggak berharap, kita memberikan satu, lalu kita bagi dengan apa yang kita harapkan, 0, artinya kita nggak berharap apa-apa, itu sama dengan tak terhingga, saudaraku. Makin nggak berharap apa-apa, 0,0, 0,0, makin besar, makin tak terhingga, dan tak terhingga. Dan itu rumus ikhlas, saudara. Kalau kita tulus ikhlas, saudaraku, nanti berkatnya datang dari Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, nggak pernah kita dengar dengan telinga kita, nggak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi paling enak tuh udahlah, pokoknya kalau segala sesuatu kita lakukan dengan tulus ikhlas seperti Daud, kita nggak bakal kecewa. Ya, tapi makin kita berharap kecewa nanti. Berharap sama manusia terkutuk. Tapi berharap sama Tuhan kita diberkati. Kita nggak akan kecewa. Loh, saya sudah berharap sama Tuhan, kok belum dapat jawaban seperti yang saya inginkan? Saudara, saya tetap yakin, berharap sama Tuhan nggak bakal kecewa. Hari ini kita belum dapat karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik untuk disediakan bagi kita. Besok masih belum dapat, berarti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Roma 8:28, Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kok nggak kelihatan kebaikan? Belum selesai. Amin. Tuhan belum selesai, pasti nanti endingnya baik. Coba kalau Yusuf yang di perjanjian lama itu, anaknya Yakub itu, yang dijual sama kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ke Mesir. Coba kalau dia nggak ikhlas, ya, wah dia dijual jadi budak, di sana dia kerja baik-baik, sudah difitnah, masuk penjara. Tapi Yusuf juga orang yang punya integritas. Bayangkan digoda sama istrinya Potifar itu bukan 1-2 kali, berhari-hari. Tapi dia pegang ini, integritasnya. Dia orang yang tulus. Dia tahu mana yang dipercayakan tuannya, mana yang tidak dipercayakan sama tuannya. Dia akan kerjakan apa yang dipercayakan, dia tidak akan sentuh apa yang tidak dipercayakan. Orang yang punya integritas itu, dilihat orang dan tidak dilihat orang, dia akan tetap hidup dalam kebenaran. Orang yang punya integritas, ketika dalam terang maupun dalam gelap, dia hidup dalam kebenaran. Mau dilihat pendeta, enggak dilihat pendeta, tetap hidupnya lempeng. Tuh, enggak ada yang amin, saudaraku. Ya, buat yang masih sekolah, ada guru, enggak ada guru, tetap enggak akan nyontek. Yang amin yang sudah lulus ya, yang sudah selesai sekolah ya, udah ngelewatin ya amin aja gitu ya. Coba dulu gitu. Begitu enggak ada guru, wah langsung belingsatan enggak karu-karuan saudaraku. Rumusnya keluar. Dari mana? Alas sepatu. Wah, no rumusnya saudaraku, ditempel no. Yang maaf, teman saya yang wanita itu, wah ditulis di pahanya sini, jadi buka dikit, keluar rumusnya saudaraku. Kayaknya saya salah ngomong di sini ya, ketemu orang-orang suci akhir zaman nih kayaknya. Orang yang punya integritas adalah orang yang tulus. Ya. Yusuf tuh hebat tuh. Wah, dia nggak mau, tetap dia harus bayar harganya. Saya kasih tahu ya, orang hidup dalam kebenaran itu adalah orang yang siap untuk bayar harga. Ya, walaupun harus masuk penjara, tapi dia pegang komitmennya untuk hidup benar. Dan Tuhan itu pasti luar biasa. Ya, Tuhan kasih mimpi sama Yusuf luar biasa. Berkas-berkas gandum kakak-kakaknya semua nyembah dia. Bintang-bintang bulan semua nyembah bintangnya Yusuf. Sepertinya itu satu nubuatan bahwa kelak semuanya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Dan akhirnya digenapi tanpa Yusuf mengharapkan apa-apa.
Dia cuma cerita mimpi itu dan memang saudara-saudaranya makin benci gara-gara mimpi itu. Dia dibuang sampai ke Mesir. Tapi saudara lihat dia mempertahankan integritasnya. Dia tidak mempermalukan nama keluarganya. Dia hidup benar. 13 tahun dia harus menanti. 13 tahun. Coba kalau kita baru nunggu 1 tahun udah gak sabar. 2 tahun gak sabar. 3 tahun, wah gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah gereja-gerejanan. Salahnya sendiri kenapa gereja-gerejanan? Kalau ke gereja, ya ke gereja yang beneran. Ya, siapa di sini yang mau terima berkat mobil-mobilan? Angkat tangan. Gak mau kan? Kalau mau mobil, mobil yang beneran. Ya, ada yang mau berkat rumah-rumahan? Gak ada kan? Siapa yang mau terima berkat rumah beneran? Angkat tangan. Wah semua saudara ya kan? Semua mau. Makanya kalau ke gereja yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Gitu. Ya. Jangan ke gereja tapi ngobrol sama temennya. Chattingan WA. Kemana-mana. Kadang tubuhnya di gereja, pikirannya di warung soto. Tubuhnya di gereja, pikirannya di warung pecel mana. Nanti tiba-tiba tetangganya tanya, barusan Pak Pendeta ngomong apa ya? Kaget ya, iya ya barusan ngomong apa ya? Siapa yang pernah punya pengalaman gitu? Udah saya nggak lihat, ayo jujur siapa yang punya. Ya, saudaraku, orang yang punya integritas tuh seperti Daud, seperti Yusuf, tulus. Yusuf nggak pernah nuntut, mana Tuhan janjimu? Ini kelemahan orang Kristen karismatik nih ya, suka klaim janji Tuhan. Emang Tuhan itu agen asuransi apa diklaim-klaim? Ini nggak zamannya lagi menurut saya. Tuhan tuh nggak perlu diklaim-klaim. Tuhan pasti menepati janjinya. Cuman waktu kita itu bukan waktunya Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Ini yang susah untuk kita ngerti. Ya, kalau Anda berkata, Tuhan nggak masuk akal, bukan Tuhan nggak masuk akal. Akal kita yang nggak bisa masuk. Kalau Anda belajar firman nggak ngerti, bukan firman tuh, wah khayalan, dongeng, bukan. Ya, tapi pikiran kita ini harus ditundukkan takluk kepada kehendak Kristus. Nanti Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita. Nah jadi saudara kasih Tuhan, jadi yang pertama orang yang punya integritas itu orang yang tulus hatinya. Ya, nah coba kita lihat di dalam Mazmur Fatsal 7 ayat 8. Mazmur Fatsal 7 ayat yang ke-8. Bukan, betul yang tadi. Alkitab Indonesia, maaf yang kertas ayat 9. Tapi kalau Alkitab elektronik ayat 8. Nah itu ya. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus, ikhlas. Muncul lagi di sini kata integrity. Ya, kita ini perlu tiap hari ngecek Tuhan, udah bener belum nih ya hatiku nih ya. Kalau ada yang salah Tuhan ampuni aku. Kita mesti check and recheck. Supaya kita ini terus, hati kita ini tulus, bersih gitu ya. Ya. Sayang saudaraku kalau kita ini rajin ke gereja, kita mengaku banyak baca Alkitab, kita banyak berdoa, tapi kita gagal Amsal 4 ayat 22 menjaga hati. Karena dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah akan terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan itu semua dari dalam hati yang ikhlas. Ya, 4 ayat 23 berarti ya. Coba lihat. Amsal 4 ayat 23 kalau ditampilkan berarti saya salah nih berarti 4 23. Nah ini. Ya, yuk baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda gagal menjaga hatimu, yang keluar bukan kehidupan, kematian. Sumpah serapah, kecewa, kepahitan, sakit hati. Tapi kalau kita berhasil menjaga hati kita dengan baik, saya percaya yang keluar ketulusan, keikhlasan, kasih, pengampunan, kehidupan. Banyak orang akan diberkati melalui kehidupan kita. Kita lihat lagi ayat yang lain. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22.
Baca lagi sama-sama, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang apa? Tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini firman Tuhan buat kita semua. Mari kita menghadap Tuhan juga dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau doa tuh yang tulus, jangan pakai motivasi yang enggak-enggak. Saya pernah dengar cerita seorang anak kecil, ya, dia tuh kepingin punya sepeda, dia tuh tinggal sama kakek neneknya. Satu kali dia berdoa, minta sepeda, sebelum dia tidur dia berdoa. Tapi doanya kencengnya enggak karu-karu. Tuhan, aku kepingin sepeda, kapan Tuhan berikan aku sepeda? Lalu neneknya datang, dia bilang, Cuk, kalau doa kenapa kenceng-kenceng? Tuhan itu enggak tuli. Lalu apa jawab si cucu ini? Ya tapi kan kakek enggak denger. Ngerti-ngerti maksudnya? Nah ini nih, banyak orang Kristen begitu tuh. Ya, imannya begitu tuh. Ya, kayaknya aduh doa bener. Tapi ada udang di balik rempeyek. Enggak tulus kadang. Ada yang bilang iman bisik-bisik. Ada pendeta-pendeta kadang juga begitu imannya bisik-bisik, suka nyindir-nyindir begitu ya. Tapi punya motivasi-motivasi tertentu. Nah ini kita mesti jaga nih hati kita ini. Ya, saya ini dalam proyek pembangunan gereja ini juga kadang aduh Tuhan tiap kali kalau menghadapi bulan baru itu deg-degan karena harus sediakan 50 juta lagi untuk ngangsur gedung. Aduh Tuhan mau kemana ini, mau ngomong sama siapa, tapi Tuhan tuh kayak nahan gitu ya. Ya supaya enggak punya iman bisik-bisik, udahlah berdoa aja lah, berserah. Dan saya mau bersaksi pada saudara, kita bisa lalui bulan demi bulan. Ya. Terus kita akan hadapin terus sampai Desember 22. Memang ada kalanya, aduh Tuhan ini kok udah mepet ini kok. Belum ada berkat, gimana nih Tuhan. Saya udah bilang sama istri anak-anak saya, pokoknya kalau sampai memang harus terjadi Tuhan minta mobil kita udah sepakat untuk kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya lebih banyak, udahlah nggak terlalu banyak ngomong-ngomong ke orang-orang, udahlah. Kalau saya sharing WA ya sharing firman Tuhan, titik. Saya nggak cerita, saya gini, doakan gini. Ya ada kalanya saya bilang doakan, tapi betul-betul saya bilang dalam nama Tuhan Yesus saya cuman support doa aja. Ya, doakan aja. Dan Tuhan itu selalu punya berjuta-juta macam cara untuk menolong kita. Pengalaman saya ya, makin saya berpikir, nanti si A, nanti si B, nanti si C, 99% meleset. Tapi justru saya nggak pernah pikir, saudaraku, ada aja pertolongan Tuhan. Ini baru saja terjadi bulan Februari yang lalu. Ya ini masih bulan Februari ya, tapi di awal bulan Februari ini. Tepatnya saudaraku di bulan Januari menjelang Februari. Di mana kembali kita harus bayar lagi ke developer 50 juta. Ketika saya ke rumah papi saya, pas ada tamu saudaraku, tante-tante. Lalu dia tahu pergumulan kami. Saya sedang duduk, ngobrol sama papi, ini tante tahu duduk di samping saya. Ya dia sudah tahu memang itu yang sedang kami hadapi. Lalu dia bilang ini, Yohanes gak usah khawatir ya, bulan Februari tante sudah sediain, nanti tante yang tutup. Luar biasa gak saudaraku? Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Betul-betul gak kurang gak lebih 50 juta dia sediain, belum lewat lagi Februari. Ya. Ini sekarang sudah mau habis lagi, Maret lagi. Saya juga kadang gak ngerti Tuhan gimana. Tapi satu hal yang saya selalu percaya, kalau kita tulus, Tuhan itu suka. Tuhan suka dengan orang yang tulus. Gak punya agenda yang lain. Nyenengin hati Tuhan aja. Tuhan pasti buka jalan. Ya, Pak David, gembala saudara ini tahulah. 2013 bagaimana saya stres. Saya harus di ultimatum sama yang punya gedung gereja yang lama untuk tinggalkan itu. Dan cuma diberi waktu 7 tahun. Nah, jemaat cuman ya sekitar 60-70 gimana nih.
sekolah bagaimana. Saya tahun demi tahun tuh saya lewatin aja, udahlah saya percaya Tuhan pasti tepat pada waktunya sediakan. Dan betul-betul 2021 ini kami pindah dan Tuhan sudah sediakan tempat dengan cara yang ajaib. Ya, saya sudah buktikan itu, saya alami sendiri. Saya percaya orang yang tulus pasti dibela oleh Tuhan. Nah yang kedua, kita lihat saudara, masih kita belajar dari integritas Raja Daud nih ya. 1 Samuel 22 ayat 14. Dalam satu peristiwa Daud dalam pelariannya dikejar-kejar oleh Saul, dia sembunyi di satu kota namanya Nob. Di situ ada Imam Ahimelek yang melindungi Daud. Dan saudara, rupanya ada anak buah dari Saul yang membocorkan, namanya Doeg. Ya, tulisannya D-O-E-G ya, Doeg atau Dog lah bacanya, nggak tahu lah. Gitu ya, dibocorin. Lalu Saul menghampiri Ahimelek. Dan dia marah dengan Ahimelek. Kenapa kamu menyembunyikan Daud? Kenapa nggak kasih tahu aku? Kira-kira begitu Saul ngomong. Nah lihat nih pembelaan Ahimelek untuk Daud. 1 Samuel 22 ayat 14. Lalu Ahimelek menjawab raja. Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang apa saudara? Dapat dipercaya seperti siapa? Daud. Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Saudara, saya percaya orang yang punya integritas yang kedua dapat dipercaya. Bayangin Ahimelek ini malah coba menenangkan hati Saul. Kamu tuh gak punya pegawai yang bisa lebih dipercaya daripada Daud. Diakui oleh imam ini, Daud tuh orang yang bisa dipercaya. Pegawaimu yang luar biasa. Saul ini cuma gara-gara kemakan omongan orang-orang itu loh. Ketika Daud mengalahkan Goliat, lalu semua orang Filistin lari, lalu perempuan-perempuan muda semua bilang apa? Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi ini wah, Daud berlaksa-laksa, diperhitungkan lebih banyak. Daud diperhitungkan lebih banyak. Saul jadi cemburu, jadi benci, lalu sejak itu dia berusaha membunuh Daud. Tapi saudara lihat kalimat ini, di mata Ahimelek, Daud itu orang yang dapat dipercaya. Saya percaya orang yang punya integritas seperti Daud adalah orang yang dapat dipercaya. Amin. Ibu-ibu di sini pasti gak suka ya punya suami yang gak bisa dipercaya. Ya, karena kepercayaan itu mahal. Sekali kita mengingkari kepercayaan itu, luka yang ditimbulkan tidak mudah sembuh. Bahkan untuk dipulihkan butuh waktu yang cukup lama. Karyawan, karyawati yang gak bisa dipercaya. Saudara, dia lamar kerjaan yang lain. Ada catatan-catatan, pasti sulit dia dapat pekerjaan. Dapat dipercaya. Dan ini adalah satu komoditi yang sangat mahal hari-hari ini. Tuhan cari orang-orang yang dapat dipercaya. Dipercaya untuk melayani. Dipercaya dengan tugas-tugas pelayanan di gereja. Dipercaya dengan keuangan. Tuhan cari orang yang dapat dipercaya. Coba kita lihat Amsal Fatsal yang ke-19 ayat yang pertama. Alkitab berkata, lebih baik seorang miskin yang apa saudaraku? Bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Saudara, kata bersih kelakuannya ini digunakan kata integrity. Integritas. Bersih kelakuannya. Ya. Saya kelompokkan ini sebagai orang yang betul-betul bisa dipercaya. Orang kalau bisa dipercaya itu, yang memberi kepercayaan itu tenang. Amin, saudaraku. Ya, kalau bisa dipercaya itu, aduh, yang kasih kepercayaan itu tenang, gak kepikiran. Tapi kalau orang gak bisa dipercaya, semua gerak-geriknya pasti mencurigakan. Kenapa? Karena gak bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, saudaraku, suami bisa dipercaya. Saya sering pakai ilustrasi itu ya. Handphone mau dibuka istri gak usah takut. Ceritanya ya mungkin isinya itu aja. Tapi kalau gak bisa dipercaya, selingkuh sana, selingkuh sini, serong kanan, serong kiri, gitu saudara. Waduh saudaraku, tiap hari istri cuma deg-degan aja saudara. Ini pulang kok gak pulang-pulang, pasti curiga lagi.
pikiran gitu ya kan. Dikasih uang sebentar tiba-tiba habis. Orang kalau sudah luka, kepercayaannya dilukai. Sekali lagi, semua gerak-geriknya mencurigakan. Tapi kalau orang itu bisa dipercaya, bersih hatinya, kelakuannya bersih. Istri tenang. Malah akan berdoa terus. Dia tahu suaminya kok belum pulang, ini pasti pekerjaannya banyak. Tenang. Tidak deg-degan. Suami juga begitu. Kalau sudah istri bisa dipercaya, itu tenang. Uang di mana? Tahu. Tenang dia. Pasti digunakan dengan baik. Tapi kalau istri nggak bisa dipercaya, dikasih uang udah cukup banyak, masih kurang. Kasih lagi, habis lagi, kurang lagi, kasih lagi, kurang lagi. Mikir saudara, suaminya. Biasanya orang laki itu sukanya diem, mendem aja saudara. Mendem bukan mendem mabuk saudara. Maksudnya disimpan dalam hati. Banyak orang laki yang pendiam itu bukan karena dia pendiam. Dia malas ribut. Ya, nanti tahu-tahu kena serangan jantung, gitu aja saudaraku. Kalau Anda pengen suamimu umurnya panjang, bahagiakanlah dia. Tuh gak ada yang amin saudaraku. Ya, bahagia nih, jadi istri yang betul-betul jadi penolong. Support, dukung, buktikan bisa dipercaya, mengelola keuangan dengan baik. Jangan tiap hari yang dibuka online shop aja saudaraku. Wah belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Waduh repot saudara. Arisan. Arisan ini belum selesai ikut arisan yang itu. Saya ini ya pernah loh, teman-teman saya klub tenis saya bikin arisan. Saya ini nggak pernah ikut-ikut gitu, tapi ya sudahlah ikut itu. Tak pikir-pikir ya untungnya apa ya saudara? Ya untungnya dapat fresh money aja. Tapi setelah itu ya mesti ngangsur lagi saudaraku. Cuman kumpul-kumpul gitu aja. Tapi kalau Anda nggak ada uang lebih, nanti nggak bisa ikut urun lagi nggak enak. Ya nggak usah ikut. Ya. Hidup itu sebetulnya bukan soal banyak sedikitnya, tapi bagaimana kita mengelola dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Amin, saudaraku. Bagaimana Anda bisa dipercaya untuk mengelola semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Saya sampai pada kesimpulan itu, saudaraku. Saya ketemu banyak orang, melayani banyak orang. Kunci bahagia itu ternyata bukan soal banyak sedikitnya berkat. Tapi bagaimana Anda bisa mengelola semuanya itu dengan baik. Saya sering bilang, saya bisa tunjukkan pada saudara orang-orang yang secara materi diberkati limpah-limpah, tapi tetap kekurangan. Saya juga bisa tunjukkan kepada saudara, keluarga, suami istri, 3 anak, income sebulan cuma 5-6 juta, harus bayar uang kuliah anak untuk sekolah dan lain sebagainya. Dan mereka bisa hidup bahagia. Bukan soal banyak sedikitnya, tapi bagaimana Anda mengelola keuangan itu dengan baik. Jadi orang yang bisa dipercaya. Ya. Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat yang ke-7. Bilang begini, orang benar yang apa? Bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Terjemahan yang lain bilang begini, the just man walks in his integrity. Orang yang benar itu hidup dalam integritasnya. Dan ini yang menarik saudaraku. His children are blessed after him. Ya, keturunannya akan diberkati Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau orang tuanya tahu menabur nilai-nilai integritas dalam kehidupannya, anak-anaknya tuh lihat, kelak anak-anaknya akan mewarisi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, Daud di mata Ahimelek orang yang dapat dipercaya. Dan Daud betul-betul dapat dipercaya. Makanya dia sebetulnya punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak mau lakukan. Kenapa? Dia tahu firman Tuhan. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa itu Daud. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Lihat 1 Samuel lagi. Ayat Fatsal 29 ayat yang ke-6. 1 Samuel 29 ayat yang ke-6. Nah kali ini Daud lari dari Saul dan sembunyi di Filistin.
Ya, dia ditolong oleh satu di sana tuh zaman itu kota-kota tuh yang mimpin raja. Jadi ada raja-raja kota begitu. Mungkin sekarang gubernur-gubernur atau wali kota begitulah. Nah, Raja Akis ini melindungi Daud dalam pelarian. Nah, satu kali raja-raja kota yang lain nggak mau. Kalau Daud ikut perang lawan Israel. Ya, dia takut nanti akan jadi musuh dalam selimut. Jadi ditolak untuk ikut perang. Nah, lalu apa kata Akis sudah kepada Daud? Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang apa? Jujur. Dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu. Sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Saudara lihat orang Filistin pun Raja Akis ini mengakui Daud orang yang apa? Jujur. Yang ketiga, orang yang punya integritas adalah orang yang jujur. Katakan sama-sama saya jujur. Ya, jujur. Ya. Orang bilang jujur, ajur. Siapa bilang, saudara? Orang yang jujur pasti makin diberkati Tuhan. Yang bilang jujur, ajur itu orang-orang dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan harus punya prinsip hidup yang berbeda. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Jadilah orang yang jujur. Daud ini orang yang jujur. Ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsyeba, jangan bilang Daud gak pernah berbuat dosa. Dia pernah gagal, dia jatuh dalam dosa. Tapi ketika ditegur Nabi Nathan, dia jujur. Dia mengakui dosanya. Dan Tuhan pulihkan kehidupannya. Jujur. Beda sama Saul yang dolak-dalik, berdalih macam-macam. Daud jujur. Dosa yang gak diampuni adalah dosa yang tidak mau kita akui. Saya percaya kuasa darah Yesus mampu menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Sekalipun Alkitab berkata di dalam kitab Yesaya, dosamu merah seperti kirmisi atau dalam bahasa Inggrisnya scarlet. Atau merah seperti kesumba. Tuhan bisa ubah hati kita putih seperti salju dan bulu domba. Saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kecuali kita tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Saudara tahu yang namanya kain kirmisi, itu kain yang luar biasa, tahan cuaca. Anda mau cuci ucek-ucek berkali-kali, jemur, cuci lagi, jemur lagi, pakai lagi, cuci, jemur, pakai lagi. Terus seperti itu. Itu warnanya tidak berubah. Maka itu kain yang sangat berharga dan mahal. Scarlet. Tapi bagi Tuhan, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup ubah hati kita putih seperti salju dan bulu domba. Amin. Daud jujur. Di mata Raja Akis, Daud didapati orang yang jujur. Saya yakin sekali lagi kita mungkin berdoa pengen punya suami yang ganteng, pengen punya suami yang kaya. Jujur ya. Nah ini jujur lagi nih. Ibu, kalau tapi itu suamimu enggak jujur, kira-kira seneng enggak saudara? Makan hati. Betul enggak? Makan hati itu, kesel aja bawaannya. Ganteng sih ganteng, kayak Lee Min Ho. Ya, tapi enggak jujur. Waduh saudaraku, enggak punya integritas. Makan hati. Samalah suami-suami di sini pasti punya istri enggak jujur, biarpun cantik. Tapi enggak jujur. Aduh kesel bawaannya saudaraku. Makanya sekarang dengan makin bertambahnya saya usia tahun ini 23 tahun pernikahan. Saya kadang kalau lihat muda-mudi yang lagi di mabuk asmara gitu ya. Sepertinya dunia milik berdua, yang lain kredit cicilan bunga 0% gitu ya. Terus rayu-rayuan, gombal-gombalan. Saya suka kadang, aduh nak. Khususnya yang wanita-wanita ya, dengar baik-baik. Yang paling banyak dirugikan ujung-ujungnya siapa? Wanita. Hati-hati, jangan kena rayuan gombal. Gombal mukio, gedebus. Ya. Saudara, wah nanti ya dek ya, kalau udah menikah sama kakak, nanti tak beliin tas dari kulit buaya. Buayanya kakak betetin sendiri tuh kulitnya. Udah nikah tuh loh, ada cecak tuh loh.
loh gitu saudaraku, lari, cecak saudaraku sama cecak. Ada kecoa mati nggak berani ngambil disapu kayak gimana. Kesel saudaraku. Hati-hati loh, jangan kena rayuan gombal mukio ini saudara. Lo bener. Lebih baik kita ini realistis aja lah. Makanya kalau kita masuk dalam pernikahan itu realistis. Jangan idealis. Kalau idealis terus dibawa ke pernikahan, bubar saudaraku. Saya kasih tahu ya, tidak ada pasangan yang cocok sebetulnya. Kecuali engkau mau jadi pasangan yang cocok bagi suamimu atau istrimu. Enggak ada, saya kasih tahu pasangan yang cocok buat kita. Enggak ada, yang ada kitanya yang mau jadi pasangan yang cocok. Kita yang mencocokkan diri. Kita yang menyesuaikan diri. Itu yang benar. Tapi kalau kita dengan idealisme kita, pengen begini, pengen begitu, sampai kapanpun enggak ada. Ya, enggak akan ketemu. Saya berkali-kali bilang, wah kadang yang penting cantik. Oh saudara, kalau hatinya jahat, waduh saudaraku, bisa mati muda loh saudaraku. Ya, wah cantik, tapi males, nggak mau ngapa-ngapain. Wah itu megelin juga saudara. Nggak tahu ya kalau ada orang laki suka begitu, ya nggak apa-apa Pak, pokoknya dia berdiri aja di sudut situ, diem aja udah seneng saya Pak, kenyang perut saya. Nggak tahu lagi kalau ada bapak-bapak kayak begitu, nggak ngerti saya juga. Ya, 20 tahun cuman bisa masaknya telur ceplok, bikin nasi jadinya bubur, ya sudahlah. Nggak apa-apa Pak, yang penting cantik. Ya nggak tahu lagi, saya nggak bisa ngomong saudara ya. Atau sebaliknya ibu-ibu, yang penting ganteng Pak. Tapi males, nggak mau kerja, nggak mau usaha. Ngapain? Ya. Makan, tidur, masker, makan, tidur, masker. Ada yang begitu ya katanya. Sorry. Akhirnya makan masker saudara ke orang itu. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin, yuk kalau kita jadi orang-orang yang punya integritas. Dan ciri-cirinya adalah orang yang jujur. Titus 2 ayat yang ke-7 bilang begini, beberapa mungkin satu ayat ini menjadi ayat yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Ya, Titus 2 ayat yang ke-7 dikatakan, dan apa? Yuk baca semua sama-sama ya, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau apa? Jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, kata jujur di sini bahasa Inggrisnya integrity. Hendaklah engkau punya integritas. Jujur. Ya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang punya integritas. Jadi saya simpulkan, orang yang punya integritas adalah orang yang tulus hatinya, adalah kedua orang yang dapat dipercaya, dan yang ketiga adalah orang yang apa? Jujur. Ya, ngomong sama tetangga kanan kirimu, harus jadi orang yang punya integritas. Amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari semua angkat tanganmu sama-sama. Oh, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari taruh tangan kanan kita di dada dan angkat tangan kiri kita di depan Tuhan. Kami berdoa, jadikan kami orang-orang yang punya integritas dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, keluarga kami, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami rindu Tuhan, ubah hidup kami, ajar setiap kami untuk selalu siap mempertanggungjawabkan segala yang kami kerjakan, segala yang kami perbuat di dunia ini. Karena akan datang waktunya penghakiman itu terjadi. Dan itu dimulai dari rumah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan garap terus hidup kami. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas seperti Daud. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong setiap kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Irawan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya saya sampaikan pengumuman untuk Kamis minggu ini tanggal 4 Maret 2021. Di tempat ini mulai pukul 6 sore kita akan dilayani dalam ibadah Tuhan Blessing oleh Pendeta Yusak Kosasih dari Pamekasan. Mari datang dan kita boleh menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang fresh, yang baru dari Tuhan. Amin. Sudah? Ada lagi? Ya. Mari kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayanan persembahan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan syukur di hadapan Tuhan.
Yang telah mempersiapkan amplop persembahan kita angkat dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk semua kebenaran-Mu yang telah kami terima Tuhan. Dan biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan. Dan dari hidup kami Tuhan, dari hati kami Tuhan memancar kehidupan yang daripada Engkau Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, yang daripada Engkau berkat-berkat jasmani rohani Tuhan. Kami juga mau tabur kembali di tempat ini Tuhan sebagai kepanjangan tangannya daripada Engkau Tuhan. Dan biar apa yang kami boleh tabur di tempat ini berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
berdiri bersama, katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari saya bawa kembali. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku Terima kasih ya Tuhan atas kuasa firman-Mu lewat apa yang menjadi karakter Daud tentang ketulusan dan dapat dipercaya serta jujur. Itulah yang telah Engkau impartasikan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga besok kami akan memasuki bulan yang ketiga. Maka integritas itulah yang menjadi dasar kami dapat juga melewati bulan Maret. Bahkan kami akan menerima berkat-Mu yang besar dan perlindungan-Mu serta pemeliharaan-Mu yang nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur atas pertolongan-Mu sehingga saudara kekasih kami Sensen boleh Engkau sembuhkan dan sudah kembali kepada keluarganya. Dan terima kasih atas dukungan doa dari rekan-rekan jemaat Betani Tuban secara khusus, dan biarlah Tuhan yang membalasnya. Begitu pula ya Tuhan, harapan hamba-Mu ini agar supaya Engkau juga menjamah yang lainnya yang saat ini sedang bergumul, bahkan mereka yang membutuhkan berkat-Mu supaya mereka tetap dapat mempertahankan hidup yang layak, dan Engkaulah Allah yang akan mencukupinya. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati percaya dan arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat pilihan-Nya, maka kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus akan menyertai-Mu tiba kembali ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan segala sesuatu apapun. Damai sejahtera menyertai dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel.
yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyhur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.